Zach, I don't want to go Pakistan. I want to go to the Mecca. Inshallah we'll go. Inshallah. We just need... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di bulan Syawal 1444 Hijriah ini. Pembahasan kali ini kita akan membagikan seputar mualaf dunia. Bicara mualaf, tentu tidak habis-habisnya. Seperti orang yang akan selalu lahir di atas fitrah dan kesucian Islam, hidayah datang tanpa melihat latar belakang unsur pekerjaannya. Hal ini sebagaimana yang telah dialami beberapa mualaf, yang telah mantap memeluk Islam. Ikuti video berdurasi singkat ini, untuk mengetahui informasi selengkapnya. Berita paling mengharukan, tentang seorang nenek masuk Islam pada usianya 91 tahun, begini perjalanan hidupnya sebelum putuskan jadi mualaf. Bahkan orang yang sudah tua renta pun bisa mendapatkan hidayah Allah, sehingga bisa memeluk Islam di akhir senja usianya. Georgette Lepaul adalah seorang nenek yang tinggal di Berchem, sebuah kota di Provinsi Antwerpen, Belgia. Tahun 2012 lalu, nenek telah mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Bahkan, saat itu nenek tercatat sebagai mualaf tertua di dunia, saat itu usianya 91 tahun. Nenek memutuskan untuk menjadi seorang muslimah karena tertarik dengan keramah tamahan muslim yang berada di sekelilingnya. Dan ia beberapa kali dia merasa bahwa Allah mengabulkan doanya. Ceritanya berawal saat keluarga nenek akan memasukkannya ke panti jompo. Muhammad, seorang muslim yang bertetangga dengannya lebih dari 40 tahun, menghalang-halangi niatan itu. Dia mengajak nenek untuk tinggal bersama keluarganya, karena keluarga Muhammad telah mengenal nenek sejak lama. Apalagi ibu Muhammad juga sudah meninggal, dia sudah menganggap nenek seperti ibunya sendiri. Sejak tinggal bersama keluarga Muhammad, nenek mulai tertarik dengan Islam. Nenek melihat mereka sholat berjamaah, saling berkasih sayang, dan saling berbagi. Nenek melihat makna keluarga yang begitu indah dalam keluarga Muhammad, sangat berbeda dengan kondisi keluarganya. Pada musim panas tahun lalu, nenek ikut dengan Muhammad untuk mengunjungi keluarganya di Maroko. Pada waktu itu bertepatan dengan bulan Ramadan, bulan puasa bagi umat Islam. Puasa bukanlah hal yang asing bagi nenek yang dulunya beragama Katolik. Saat itu nenek dibaptis, pergi ke biarawati di sekolah, 2 kali menikah di gereja dan kedua suaminya pun telah meninggal dan dikuburkan dengan adat gereja. Selama hidup dia bekerja sebagai seorang pembantu di sebuah keluarga Yahudi. Namun dia merasa bahwa agamanya tidak pernah menyentuh hatinya. Sebaliknya, dia merasa jauh dari Tuhan. Dia mulai merokok untuk pertama kalinya saat berusia 5 tahun hingga usianya 78 tahun. Pada usia 7 tahun, dia mulai minum alkohol hingga sebelum dia masuk Islam, dia minum setengah botol wine setiap hari. Itulah kebiasaan lamanya sejak pernikahan pertamanya dengan seorang pilot Italia yang mati saat perang. Momen di bulan Ramadan, nenek merasa keikutsertaannya saat Ramadan tahun lalu itu membangkitkan jiwa religiusnya. Dia sendiri merasa kaget. Dia merasa sangat terlambat merasakan pengalaman ini, merasakan hubungan dengan sesuatu yang lebih tinggi, yaitu dengan Allah. Dia merasakan keterbukaannya, juga cintanya. Dia pernah berdoa meminta kesembuhan untuk temannya dan untuk keselamatan seorang anak muda yang salah jalan. Kedua doanya itu telah dikabulkannya. Baginya, itu sudah cukup menguatkan dirinya untuk masuk Islam. Georgette Lepaul, saat masuk Islam, para muslimah membersihkan seluruh tubuh nenek yang mungkin maksudnya adalah mandi besar, sebagai salah satu hal yang diwajibkan ketika seseorang itu masuk Islam, sebagaimana dalam sebuah hadits dari Qais bin Ashim radhiyallahu anhu, bahwa ia masuk Islam, lalu diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar melakukan mandi dengan menggunakan air yang dicampur dengan daun bidara. Setelah itu, para muslimah pun menghujani nenek dengan ciuman. Menurut nenek, ia tidak pernah mendapat ciuman yang sebanyak itu sepanjang hidupnya. Dia merasa senang karena mereka menganggapnya sebagai saudaranya. Sejak masuk Islam, banyak hal yang harus nenek tinggalkan, seperti minuman keras, rokok, daging babi dan juga sesuatu yang tidak mudah bagi seorang wanita yakni makeup. Sebelumnya, nenek selalu memakai makeup yang tebal. I don't want to go Pakistan. I want to go to the Mecca. Inshallah we'll go. Inshallah. We just need to get your birth certificate. Yang kedua juga terdapat seorang nenek tua masuk Islam. Inspiratif. Nenek 86 tahun masuk Islam dan semangat menghafal surat Al-Fatihah. Kisah menarik ini kami rangkum secara nyata. Allah akan memberikan hidayah pada siapa saja yang dikehendakinya,
tanpa melihat usia. Mungkin, inilah yang tepat menggambarkan kisah seorang lansia bernama Maria. Nenek yang menetap di Inggris Raya ini, memutuskan untuk menjadi mualaf di usianya yang sudah menginjak 86 tahun. Dilansir Sinar Plus, dikabarkan bahwa Maria yang kini mengubah namanya menjadi Maryam adalah seorang yatim piatu sejak ia masih kecil. Melalui Instagram @Maryam_Revert, nenek ini kerap berbagi kisahnya, yang menurutnya dimulai saat musim dingin. Saat itu, Maryam mengunjungi Masjid Redbridge Islamic Center yang terletak di Ilford, Inggris Raya. Instagram, Maryam_Revert. Suara.com, Allah akan memberikan hidayah pada siapa saja yang dikehendakinya, tanpa melihat usia. Mungkin, inilah yang tepat menggambarkan kisah seorang lansia bernama Maria. Nenek yang menetap di Inggris Raya ini, memutuskan untuk menjadi mualaf di usianya yang sudah menginjak 86 tahun. Dilansir Sinar Plus, dikabarkan bahwa Maria yang kini mengubah namanya menjadi Maryam adalah seorang yatim piatu sejak ia masih kecil. Melalui Instagram @Maryam_Revert, nenek ini kerap berbagi kisahnya, yang menurutnya dimulai saat musim dingin. Saat itu, Maryam mengunjungi Masjid Redbridge Islamic Center yang terletak di Ilford, Inggris Raya. Sesampai di sana, ia mulai khawatir jika orang-orang yang berada di dalam masjid memberikan kesan miring padanya karena dia bukan seorang Muslim. Namun, tulis Maryam lagi, karena keingintahuan yang sangat kuat terhadap Islam, ia tetap memutuskan untuk menginjakkan kaki di masjid itu. Ia pun memberanikan diri untuk menahan hawa dingin di depan pintu masjid. Beberapa saat kemudian, nenek itu memberanikan diri untuk bertanya kepada salah seorang perempuan yang ada di halaman masjid. Maryam pun diajak masuk, salah satu jamaah masjid menjelaskan kepadanya apa yang mereka lakukan. Kebetulan, hari itu adalah hari Jumat di mana sejumlah jamaah laki-laki sedang melaksanakan salat Jumat. Selama berada di sana, Maryam diberi penjelasan tentang ibadah sunnah dan arah kiblat umat Islam berpusat di Ka'bah. Setelah mendengar semua penjelasannya, Maryam membuka hatinya untuk bertanya, "Bagaimana saya bisa menjadi seorang Muslim? Saya ingin menjadi seorang Muslim," katanya tanpa ragu. Sejak saat itu, saya memilih untuk menggunakan nama Maryam, karena hubungannya dengan nama ibu Nabi Isa. Sekarang saya rajin belajar tentang prinsip-prinsip Islam, ujarnya. Tidak hanya itu, di halaman Instagramnya ia juga aktif membagikan rutinitas kesehariannya yang terdiri dari belajar membaca ayat Al-Quran, menghafal sifat-sifat Allah dan lain sebagainya. Meski sudah lansia, semangatnya yang luar biasa untuk mempelajari agama Allah membuatnya benar-benar menginspirasi. Ia sangat tekun dan bersungguh-sungguh belajar satu persatu tanpa kelelahan. Buktinya, melalui video yang diunggahnya, Maryam terlihat tak henti memakai kacamata sambil membaca surat Al-Fatihah yang ditulis dalam aksara Rumi dan membacanya satu persatu dengan tekun. Sebelumnya, momen pertama dia mengucapkan syahadat juga dibagikan oleh dirinya sendiri melalui halaman Instagramnya yang mencapai lebih dari 100.000 penonton. Yang ketiga, paling terharu kisah mualaf bernama Eman Abdel Haq, bersyahadat di usianya 100 tahun dan bisa naik haji. Keraguan tentang ajaran agama yang dianutnya, terutama tentang konsep ketuhanan, mendorong Eman Abdel Haq berdoa setiap malam agar mendapatkan petunjuk tentang Tuhan yang wajib disembah. Doa wanita asal Amerika Serikat ini akhirnya dikabulkan oleh Allah, saat dirinya berusia 100 tahun. Begini kisahnya, dikutip dari fifa.co.id yang melansir dari salah satu kanal YouTube, kisah mualaf Eman bermula ketika ia pindah ke Interhaven, untuk tinggal dengan saudari kembarnya dan meninggalkan gereja lokal. Dirinya sempat sedih saat akan meninggalkan gereja, namun saat memikirkannya kembali ternyata selama ini ia sudah banyak mencoba denominasi gereja keluar masuk gereja. Gereja lokal tersebutlah yang terakhir menjadi tempatnya bergabung. Lalu, pada suatu malam ia berdoa meminta petunjuk tentang kebenaran yang selama ini dicarinya. Dia siap menerima kebenaran apapun risikonya. Tanpa alasan sama sekali aku datang kepada Tuhan dalam sebuah doa dan bertanya kepadanya, "Aku menginginkan kebenaran tak peduli apapun risikonya," ujar Eman yang dikutip FIFA pada Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022. Eman menuturkan, dirinya berdoa dan menanyakan keinginannya itu sebanyak 3 kali selama 3 hari berturut-turut kepada Tuhan untuk mendapatkan jawabannya. Kemudian pada suatu malam saat dirinya ingin beristirahat, bel rumahnya berbunyi dan saudari kembarnya mengatakan bahwa anak perempuannya datang.
Ternyata putrinya yang datang adalah Lou dan kemudian ia menghampiri dan menyambutnya. Putrinya Lou datang dengan pakaian yang serba tertutup dan dengan penampilan yang berbeda mengenakan hijab. Ia sangat heran dan mengajukan dua pertanyaan kepada putrinya tersebut karena ia pernah melihat anaknya itu bersimpuh dan bersujud di suatu malam. "Apa kamu masih Kristen? Dan apa pendapatmu tentang Trinitas?" tanya sang ibu kepada putrinya. Kemudian sang anak meminta waktu kepada ibunya di malam itu untuk menjawab dan menceritakan apa yang telah terjadi setelah saudari kembar ibunya tertidur. Lou menjelaskan bahwa dirinya telah menjadi mualaf atau menganut agama Islam. Putrinya juga menjelaskan kepada ibunya tentang tauhid serta menunjukkan bagaimana umat Islam beribadah dan menunjukkan Al-Quran kepadanya. Setelah mendengar penjelasan putrinya, Eman sangat terkejut karena ternyata pemahaman Islam sama dengan pahamannya selama ini, di mana dirinya tidak mempercayai Trinitas dan Yesus sebagai Tuhan. "Aku sudah berdoa untuk meminta kebenaran, tidak peduli apapun risikonya," kata Eman memberitahu sang putrinya. Setelah itu, Eman mengambil Al-Quran dan menempelkannya ke wajah serta menciumnya dan berkata, "Mengapa tidak seorang pun memberitahuku tentang ini sebelumnya?" kata Eman di depan Al-Quran. Sejak saat itu dirinya mulai tertarik dengan Islam yang menurutnya pemahamannya sesuai dengan dirinya selama ini. Bahkan ketertarikannya dengan Islam membuatnya semakin tekun mempelajari dan membaca Al-Quran. Sampai akhirnya, Allah memberikan hidayah kepadanya. Eman pun diajari cara salat dan cara berwuduk sebelum salat oleh putrinya Lou. Dia menghafalnya dalam bahasa Inggris dan Arab. Kemudian ia melanjutkannya dengan mempelajari dan membaca Al-Quran. "Maha suci Allah," tutur Eman. Kemudian sang anak meneleponnya dari Mesir dan memberitahunya bahwa Eman telah didaftarkan untuk menunaikan ibadah haji. "Jadi aku menunaikan kewajibanku dan itu adalah pengalamanku yang sangat indah. Aku ingat ketika aku berjalan di atas bukit, air mataku jatuh bercucuran di wajahku," tuturnya lagi. Kemudian dirinya kembali pulang dan melanjutkan perjalanannya sebagai seorang muslimah. Diri Nuwa mempercayai dan menyadari bahwa hidupnya selama ini hingga berusia hampir 100 tahun adalah sebuah perjalanan menuju Islam. "Aku sangat menyadari bahwa selama ini aku dalam perjalanan menuju Islam," ujarnya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen di Dunia Mualaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.